Suku Gorkha adalah kelompok etnis yang berasal dari wilayah pegunungan Himalaya, terutama di Nepal dan India. Mereka dikenal karena keberanian dan kekuatan fisiknya, serta memiliki sejarah yang kuat dalam militer dan politik di Asia Selatan. Secara etnologi, Gorkha adalah keturunan dari berbagai kelompok yang tinggal di wilayah pegunungan, baik di Nepal maupun di bagian-bagian tertentu di India. Meskipun suku ini dikenal dengan nama Gorkha, mereka lebih sering merujuk pada identitas mereka dengan nama suku atau komunitas spesifik yang lebih kecil, seperti Gurung, Magar, Rai, dan lain-lain yang tergabung dalam kelompok Gorkha. Pada abad ke-19, suku Gorkha memperoleh reputasi besar setelah membentuk pasukan yang kuat. Tentara Gorkha dikenal karena keberanian, keterampilan, dan ketangguhan mereka dalam pertempuran, sehingga mereka diminta untuk bergabung dengan tentara Britania pada saat penjajahan Inggris di India. Pasukan Gorkha ini kemudian menjadi bagian integral dari Angkatan Darat Britania, dan pengaruh mereka di wilayah India semakin besar. Meskipun asal-usul suku Gorkha berasal dari Nepal, banyak anggota suku ini yang bermigrasi ke India, khususnya ke negara bagian utara Han, Sikkim, Assam, Benggala Barat, dan Arunachal Pradesh, baik karena faktor ekonomi maupun karena keterlibatan mereka dalam dinas militer. Masyarakat Gorkha yang tinggal di India sebagian besar berada di wilayah perbukitan dan pegunungan, yang memiliki iklim dan kondisi geografis yang mirip dengan wilayah asal mereka di Nepal. Budaya suku Gorkha sangat dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat yang berasal dari Nepal, meskipun mereka juga memiliki pengaruh India yang kuat. Mereka cenderung mempertahankan bahasa dan budaya asli mereka, dengan bahasa utama yang digunakan adalah Nepali, yang merupakan bahasa nasional Nepal, meskipun beberapa subkelompok Gorkha menggunakan bahasa lain seperti Gurung, Magar, atau Rai. Selain itu, masyarakat Gorkha terkenal dengan nilai-nilai kehormatan dan keberanian, yang tercermin dalam kehidupan sosial dan tradisi mereka. Dalam agama, mayoritas orang Gorkha memeluk agama Hindu, meskipun ada juga yang menganut agama Buddha atau Kristen, tergantung pada subkelompok mereka. Di India, salah satu isu utama yang dihadapi oleh komunitas Gorkha adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan status yang setara dengan kelompok etnis lainnya. Misalnya, di Bengal Barat, mereka sering terlibat dalam gerakan untuk mendapatkan otonomi lebih besar atau bahkan pemisahan diri dari negara bagian tersebut melalui pembentukan negara bagian Gorkhaland. Gerakan ini telah menimbulkan ketegangan politik dan sosial antara pemerintah daerah dan kelompok Gorkha. Selain itu, banyak anggota suku Gorkha yang telah berjuang dalam militer India sejak zaman kolonial Inggris. Meskipun mereka dihormati atas pengorbanan mereka dalam perang, mereka tetap menghadapi diskriminasi dan tantangan dalam mendapatkan hak-hak sosial dan ekonomi yang setara di beberapa tempat. Masyarakat Gorkha sangat terkenal karena kontribusi mereka dalam angkatan bersenjata India dan Britania. Banyak tentara Gorkha yang bergabung dengan Regimen Gorkha dalam Angkatan Darat India, yang terdiri dari beberapa resimen yang terkenal, seperti Regimen Gorkha Rifles. Tentara Gorkha sangat dihormati karena keberanian mereka dalam pertempuran, bahkan di medan perang yang paling sulit sekalipun. Mereka dikenal dengan kesetiaan mereka, kekuatan fisik, dan keterampilan bertempur yang luar biasa. Wanita suku Gorkha di India memiliki ciri khas kelebihan dan kecantikan yang sangat menarik, yang mencakup aspek fisik, kepribadian, dan peran sosial mereka. Suku Gorkha sendiri terdiri dari berbagai subkelompok etnis seperti Gurung, Magar, Rai, Limbu, dan lainnya, yang sebagian besar berasal dari wilayah pegunungan Himalaya, baik di Nepal maupun India. Keindahan wanita Gorkha tidak hanya dapat dilihat dari segi fisik, tetapi juga dari kekuatan mental, budaya, serta peran mereka dalam masyarakat. Kecantikan wanita Gorkha seringkali menjadi daya tarik utama, yang mencerminkan keunikan etnis mereka. Wanita Gorkha memiliki kulit dengan warna kecoklatan atau sawo matang yang sehat dan alami. Kulit mereka biasanya terlihat cerah dan terawat, berkat kehidupan di daerah pegunungan yang segar dan jauh dari polusi. Wanita Gorkha seringkali memiliki fitur wajah yang kuat dan tegas,
dengan mata besar dan ekspresif, hidung ramping, dan rahang yang jelas. Hal ini memberikan mereka penampilan yang cantik dan menarik, dengan wajah yang memiliki kesan khas. Rambut wanita Gorkha biasanya hitam pekat dan tebal, yang sering mereka jaga dengan baik. Rambut panjang dan sehat ini menjadi simbol kecantikan mereka yang alami. Karena banyak wanita Gorkha terlibat dalam pekerjaan fisik di ladang atau di rumah, mereka memiliki tubuh yang sehat, bugar, dan ramping. Tubuh atletis ini menunjukkan ketahanan fisik mereka, yang merupakan hasil dari kehidupan aktif di wilayah pegunungan. Selain kecantikan fisik, wanita Gorkha juga dihargai karena kepribadian mereka yang kuat, penuh perhatian, dan bijaksana. Wanita Gorkha dikenal karena ketahanan mental mereka. Kehidupan di daerah pegunungan yang penuh tantangan membuat mereka terbiasa menghadapi kesulitan, dan mereka menunjukkan daya juang serta keteguhan hati yang luar biasa. Karakter ini mencerminkan kekuatan batin yang menjadikan mereka sosok yang menginspirasi. Meskipun memiliki kecantikan fisik yang menonjol, wanita Gorkha umumnya sangat sederhana dan rendah hati. Mereka tidak hanya cantik dari luar tetapi juga memiliki kepribadian yang baik, dengan rasa hormat terhadap orang lain dan nilai-nilai yang dihargai dalam budaya mereka. Banyak wanita Gorkha yang terlibat dalam pekerjaan keras, seperti bertani, merawat keluarga, atau mengurus rumah tangga. Mereka sangat dihargai karena dedikasi mereka terhadap keluarga dan masyarakat, serta kemampuan mereka untuk bekerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Seiring dengan perubahan zaman, semakin banyak wanita Gorkha yang melanjutkan pendidikan dan berperan aktif dalam berbagai sektor. Pendidikan memberikan mereka kesempatan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan status sosial mereka, sekaligus memberi contoh bagi generasi muda. Wanita Gorkha memegang peran penting dalam menjaga keutuhan keluarga. Mereka adalah ibu yang penuh kasih sayang, pendidik pertama bagi anak-anak mereka, serta pembawa nilai-nilai budaya. Di samping itu, mereka juga berperan sebagai istri yang mendukung suami mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Wanita Gorkha sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, agama, dan adat istiadat. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya Gorkha, termasuk dalam perayaan festival, upacara keagamaan, dan tarian tradisional. Ini menunjukkan bagaimana mereka mengintegrasikan kecantikan fisik dengan kontribusi mereka dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Kehidupan di daerah pegunungan memberikan wanita Gorkha gaya hidup yang aktif dan sehat. Mereka terbiasa dengan aktivitas fisik yang berat, seperti berjalan jauh di medan yang terjal, berkebun, merawat hewan ternak, atau bahkan mendaki gunung. Aktivitas fisik yang konstan ini membantu mereka memiliki tubuh yang bugar dan sehat. Selain itu, gaya hidup mereka yang alami dan dekat dengan alam turut mendukung kesehatan kulit dan vitalitas tubuh mereka, menjadikan mereka tampak awet muda dan energik. Perekonomian suku Gorkha di India sebagian besar bergantung pada sumber daya alam dan kegiatan pertanian yang berhubungan dengan daerah pegunungan tempat mereka tinggal. Suku Gorkha tersebar di berbagai negara bagian India, seperti Uttarakhand, Sikkim, Assam, Benggala Barat, dan Arunachal Pradesh, yang memiliki kondisi geografis yang sangat beragam, dari pegunungan tinggi hingga dataran rendah. Faktor ini mempengaruhi berbagai cara mereka mencari nafkah, baik di sektor pertanian, perdagangan, maupun pekerjaan lainnya. Pertanian adalah sektor utama perekonomian bagi sebagian besar masyarakat Gorkha di India. Karena banyak dari mereka tinggal di daerah pegunungan atau dataran tinggi, pertanian mereka seringkali berbentuk pertanian subsisten, dengan kegiatan bertani yang lebih terfokus pada kebutuhan keluarga. Sebagian besar suku Gorkha mengandalkan pertanian subsisten untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Mereka menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, gandum, millet, kentang, dan sayuran lainnya. Di daerah yang lebih tinggi, mereka juga menanam tanaman keras seperti teh atau rempah-rempah. Selain bertani, banyak keluarga Gorkha juga memelihara hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan ayam. Ternak ini memberikan sumber pendapatan tambahan, seperti susu,
daging, dan telur, yang tidak hanya dikonsumsi oleh keluarga, tetapi juga dijual di pasar lokal. Di daerah pegunungan, teknik pertanian terasering sering digunakan untuk menanam tanaman, yang memungkinkan mereka memanfaatkan lahan curam dengan cara yang efisien. Teknik ini membantu meningkatkan hasil pertanian meskipun tanahnya terbatas. Selain pertanian, banyak anggota suku Gorkha yang terlibat dalam perdagangan dan kerajinan tangan sebagai sumber pendapatan tambahan. Mereka sering menjual produk pertanian, ternak, atau barang-barang kerajinan di pasar-pasar lokal atau bahkan di kota-kota besar. Beberapa subkelompok Gorkha, seperti Gurung dan Magar, memiliki keterampilan dalam membuat kerajinan tangan seperti pakaian tradisional, tikar, tas, dan perhiasan yang dapat dijual di pasar. Ini merupakan sumber pendapatan tambahan bagi keluarga mereka. Banyak orang Gorkha yang membuka usaha kecil, seperti toko kelontong atau warung makanan, terutama di daerah perkotaan atau kawasan wisata. Mereka terlibat dalam perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan, pakaian, dan alat-alat rumah tangga. Sebagai kelompok yang memiliki tradisi panjang dalam dunia militer, banyak orang Gorkha yang bekerja di sektor pertahanan, baik di Angkatan Darat India maupun dalam pasukan penjaga perdamaian internasional. Pekerjaan di militer telah menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi banyak keluarga Gorkha. Banyak orang Gorkha bergabung dengan Angkatan Darat India, yang memiliki beberapa resimen Gorkha yang terkenal, seperti Regimen Gorkha Rifles. Pasukan ini sangat dihormati karena keberanian dan ketangguhan mereka di medan perang. Karir di militer memberikan stabilitas ekonomi, pendidikan, serta peluang untuk kehidupan yang lebih baik bagi banyak keluarga. Mereka yang bekerja di militer seringkali mengirimkan uang kembali ke kampung halaman mereka, yang berkontribusi pada perekonomian lokal. Beberapa anggota keluarga yang bekerja di militer juga membuka usaha kecil atau berinvestasi di sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Beberapa wilayah tempat tinggal suku Gorkha, seperti Sikkim, Uttarakhand, dan kawasan perbukitan Himalaya lainnya, adalah tujuan wisata yang populer. Ini telah membuka peluang bagi masyarakat Gorkha untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata, yang semakin penting sebagai sumber pendapatan. Banyak orang Gorkha yang bekerja sebagai pemandu wisata atau membuka penginapan untuk wisatawan. Mereka menyediakan jasa lokal, seperti trekking, berkeliling daerah pegunungan, atau memberikan pengalaman budaya. Suku Gorkha di India adalah salah satu kelompok etnis yang memiliki sejarah panjang dan kaya, serta berperan penting dalam sejarah militer dan sosial di Asia Selatan. Meskipun sering dikaitkan dengan Nepal, suku Gorkha juga memiliki jejak sejarah yang signifikan di India. Untuk memahami asal-usul dan sejarah suku Gorkha di India, kita perlu melihatnya dari perspektif sejarah Nepal dan pengaruhnya terhadap wilayah India, serta peran suku ini dalam pembentukan negara-negara di kawasan Himalaya. Nama Gorkha berasal dari kerajaan Gorkha yang terletak di bagian barat Nepal. Gorkha adalah sebuah kerajaan kecil yang berdiri pada abad ke-16 dan menjadi cikal bakal pembentukan negara Nepal modern. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Prithvi Narayan Shah yang terkenal karena berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang terpecah di Nepal pada abad ke-18, yang akhirnya membentuk Nepal sebagai negara kesatuan. Kerajaan Gorkha sendiri didirikan pada tahun 1559 oleh Raja Dravya Shah, dan wilayahnya terletak di sebuah kota bernama Gorkha di Nepal Tengah. Pada abad ke-18, Raja Prithvi Narayan Shah mengembangkan kerajaan ini menjadi sebuah negara yang lebih besar dan kuat, yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Nepal. Keberhasilan Prithvi Narayan Shah dalam menaklukkan wilayah-wilayah tetangga, termasuk kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar Nepal, menjadikan nama Gorkha semakin terkenal. Suku Gorkha, sebagai bagian dari rakyat yang tinggal di wilayah Gorkha, kemudian dikenal sebagai kelompok etnis yang memiliki kekuatan fisik dan kemampuan militer yang luar biasa. Keberanian dan ketangguhan mereka dalam bertempur membuat mereka dihormati di seluruh Asia Selatan.
Penyebaran suku Gorkha ke India terutama dimulai pada masa penjajahan Inggris di India pada abad ke-19. Tentara Gorkha sangat terkenal karena keberanian dan keterampilan mereka dalam pertempuran, sehingga pasukan militer Inggris di India tertarik untuk merekrut mereka. Pada saat itu, Inggris sedang membangun Angkatan Darat India dan membutuhkan tentara yang kuat dan terlatih. Karena reputasi pasukan Gorkha yang sudah dikenal sebelumnya, banyak dari mereka yang bergabung dengan tentara Britania. Setelah Inggris merekrut banyak tentara Gorkha, banyak dari mereka yang ditempatkan di berbagai wilayah di India, terutama di daerah-daerah yang dekat dengan pegunungan Himalaya, seperti Sikkim, Benggala Barat, Assam, Uttarakhand, dan Arunachal Pradesh. Tentara Gorkha yang kembali dari dinas militer juga mendirikan keluarga dan membentuk komunitas di berbagai kota dan desa di India, yang mempercepat penyebaran budaya Gorkha di wilayah tersebut.